Kemarin ada yang nanya sama saya, Pak Rio, saya sering banget ketika di-sharingin sama sahabat saya, dicurhatin. Terus kok kenapa ya saya rasanya berat banget gitu ya. Abis dicurhatin misalnya sama 2-3 orang, rasanya saya kayak badan saya sangat lelah, pikiran saya sangat penuh, dia bilang seperti itu. Dan terkadang saya ikut ngerasain eh, kesedihan-kesedihannya mereka. Yes, seringkali orang banyak banget yang mempercayai memang konsep ini ya, bahwa kalau misalkan kita ketemu sama seseorang, mereka curhat sama kita, terus kita perlu untuk berempati dengan mereka atau ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Hal ini tentu sebenarnya ya kalau kita lihat ya kayak sangat bagus sekali ya, ikut istilahnya ikut ngerasain apa yang orang lain rasain gitu. Jadi kayak kita bisa mendekati dia, lebih lebih memperhatikan dia lagi. Tapi kalau dari sudut pandang saya sendiri, karena seiring dengan pengalaman saya kurang lebih ya selama 10 tahun ya bantuin banyak orang gitu, kebanyakan adalah waktu saya habis sangat banyak sekali memang ketika saya ngebantuin mereka seperti itu. Dan kalau dulu dulu ya benar-benar kayak energi saya juga sangat habis banyak sekali ketika saya harus nungguin orang curhat dan ikut ngerasain apa yang mereka rasain. Nah, yang paling berbahaya adalah tanpa kita sadari saat kita ikut terlibat secara emosi ya, seringkali misalkan saya ngelihat banget kalau ada satu misalnya yang lagi cerita di depan panggung ya, kalau lagi di kelas pabrik yang saya bawakan, itu bisa ada orang lain yang ikutan nangis. Dia nonton di depan tapi ikutan nangis juga gitu. Jadi kalau misalkan ketika seperti itu sebenarnya dia lagi secara nggak sadar punya intensitas emosi kan yang sangat tinggi sekali. Dan ketidaksadaran ini sebenarnya menciptakan sebuah, mungkin bisa menjadi sebuah program lagi di bawah sadarnya dia. Karena ketika intensitas emosi tinggi dan dia memaknakan sesuatu, pemaknaannya ini bisa terkunci di alam bawah sadarnya dia. Sehingga apa yang terjadi, terkadang seringkali kita itu menyimpan, bukan seringkali ya, hampir 90% mungkin pemikiran yang kita miliki di kepala kita adalah hasil dari pemrograman. Nah, pemrograman ini kapan terjadinya? Yaitu saat ada intensitas emosi yang tinggi. Ini menjadi salah satu celah gerbang masuk pemrograman bawah sadar yang paling kuat sekali. Contohnya, kalau dulu pernah pertama kali pacaran, pasti inget dong momennya ya, kira-kira sama siapa gitu kan, terus di mana gitu. Karena hal itu berkesan banget buat kita. Karena di situ melibatkan intensitas emosi yang sangat tinggi. Atau mungkin pengalaman waktu pertama kali kita dibully sama orang lain gitu. Nah, jadi kalau saya sangat ingat sekali peristiwa-peristiwa itu yang dulu saya dibully sama orang gitu ya, karena itu sangat berkesan, membekas sekali. Saya bahkan kalau disuruh menggambarkan, saya masih bisa menggambarkan secara jelas. Dan ketika saya menggambarkan dan tiba-tiba bisa muncul emosinya ke trigger lagi, gitu ya, keselnya gitu. Mungkin kalau ada ingat dulu pernah dijahatin sama guru misalkan, ya berasanya Anda seperti lagi dijahatin, tapi keselnya tuh bisa sampai sekarang gitu. Atau lagi bermasalah sama orang tua Anda gitu, keselnya masih ke bawah. Nah, itu adalah fenomena di mana kita menyimpan energi di alam bawah sadar kita. Dan kalau energi ini tidak terlepaskan, dia akan bisa ngeping istilahnya saya ya. Jadi kayak ngegodain kita, gitu ya. Nah, jadi ini tersimpan itu biasanya termasuk dari gerbangnya itu terbuka karena ketika lagi ada intensitas emosi yang tinggi dan ada pemaknaan yang salah sehingga terkunci di alam bawah sadarnya dia. Nah, ketika kita ikut berempati, sebenarnya kita lagi ngerasain kan apa yang dia rasain, seringkali seperti itu. Ya kalau istilah saya nggak salah ya, saya takutnya salah juga sih. Tolong dikonfirmasi, benerin aja kalau ngaco. Ya, jadi ketika dia, maksudnya istilah empati itu artinya, kalau di definisi saya empati itu seperti kita ikut merasakan apa yang dia rasakan, kita ikut menyelami hal tersebut dan ya untuk gunanya membantu dia. Gitu. Tapi saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika kita ingin membantu seseorang, kita nggak perlu untuk berempati juga sebenarnya. Tapi kita yang perlu adalah hadir untuk dia. Ya, hadir sepenuhnya kalau kata L. Michael Hall. Jadi fully kita presence banget untuk ngebantu dia. Tapi bukan berarti kita juga cemplung ikutan mengalami apa yang dia rasakan. Saya kasih sebuah ilustrasinya gini. Ketika ada orang yang kecemplung di dalam sebuah sumur, misalnya anggaplah ini sumur ya. Ini nggak di planning ya, tiba-tiba ada di sini, udah saya ambil aja. Anggap ini lubang sumur. Terus ada orang yang lagi kecemplung, teman Anda lagi kecebur sumur hari ini. Terus dia minta tolong. Terus apa yang Anda lakukan? Anda akan datang, Anda akan lihat di dalam sumurnya, ada teman saya di dalam lubang. Habis itu apa yang Anda lakukan?
ya Anda nggak mungkin kan nyemplung, terus Anda nemenin dia di bawah. Iya ya, gelap ya di sini ya. Kamu udah berapa lama di sini? Oh, saya udah tenggelam selama 1 minggu. Oh ya, kasihan ya kamu tenggelam 1 minggu gitu ya. Nah, itu ilustrasi saya ketika kalau misalkan orang berempati. Ibarat ada orang yang lagi masuk sumur, Anda ikutan nyemplung ke dalam sumurnya dengan guna mau menyelamatkan orang ini. Kan menurut saya sebenarnya ya, kalau dia udah teriak minta tolong, ya semestinya sih kita bantuin aja lah ya. Kita buru-buru cari tangga, kita dari atas ya kita lemparin tangga, entah tangga tali lah atau apa. Pokoknya gimana caranya supaya si teman kita ini bisa segera keluar dari permasalahannya. Jadi jangan sampai dia nyemplung sumur, kita ikutan nyebur, plung gitu ya. Terus kita berduaan sama dia. Jadi awalnya tadinya cuma ada 1 orang yang nyebur ke sumur, sekarang jadi ada 2 orang bareng-bareng nyemplung ke dalam sumur itu. Nah kan lucu gitu kalau misalkan Anda ikutan nyemplung, terus udah gitu saling curhat, dan kadang-kadang disuruh menerima aja ya. Kalau misalkan misalnya contoh ya, kalau orang yang sering marah-marah ya dibilangnya kan, ya kamu jangan sering marah-marah. Ibaratnya kalau dibilang ya kayak kamu ya di dalam sumur kamu yang nyaman gitu. Ya kan, jadi di dalam sumur kamu yang nyaman aja, kamu jangan keluar dari sumurnya, ibaratnya begitu gitu loh. Karena kan dikasih taunya kamu jangan marah-marah, kamu belajar untuk mengendalikan diri kamu. Nah ibaratnya mengendalikan diri itu kayak dia nggak keluar dari sumur itu, dia tetap terjerumus masuk di dalam sana ya, karena dia nyemplung di sana dan ya dia nggak keluar gitu. Nah jadi menurut saya yang paling utama adalah justru kita belajar untuk, makanya kalau saya kan gimana ngelepasin emosinya dengan lebih mudah, sehingga ketika terlepaskan emosinya, ibaratnya dia kayak dikeluarin dari sumurnya. Ketika dia dikeluarin dari sumurnya, karena dia udah gak membawa beban emosi bawah sadarnya lagi, dia akan bisa melihat dengan sangat jelas, oh ternyata saya gak perlu marah-marah, bisa ya gitu. Saya banyak banget ya handling yang ketika awalnya mereka marah-marah meledak-ledak sekali, tapi sekarang sudah menjadi orang yang sangat sabar sekali. Dan ketika melepaskan itu nggak butuh waktu yang lama gitu ya. Mereka nggak sampai setengah jam terus udah lepas total. Setelah itu mereka jadi sangat-sangat asik banget menjalani kehidupannya, bahkan tidak ke-trigger sama marahnya mereka. Karena apa? Energi marahnya, emosi bawah sadarnya yang tersimpan itu, marahnya tuh sudah dilepaskan. Berbeda sekali dengan kita mengendalikan. Misalkan kita belajar bersabar. Contoh ya, saya mungkin ambil lagi yang alat yang lain lah, bentar. Anggap misalkan ini emosi bawah sadar kita, jebret gitu ya. Ketika masuk dalam diri kita, terus kita belajar untuk bersabar. Ketika dia mau muncul marahnya, terus kita belajar untuk, oh saya be mindful, saya menyadari ada emosi saya belajar untuk tidak marah, saya mengendalikan marah saya. Sabar, sabar, sabar. Nah apa yang terjadi? Saya menyimpan marah saya dan saya turunkan lagi karena saya mulai belajar untuk bisa mengendalikan emosi saya. Ini adalah mengendalikan emosi. Nah, tapi selama kita mengendalikan, kita akan terus-terus seumur hidup kita harus mengendalikan. Karena emosi ini ternyata tidak terlepaskan dari dalam diri kita. Jadi kita gendong terus sebenarnya, tapi kita belajar untuk lebih mengendalikan, mengontrol. Karena kita jadi, oh iya, saya tahu saya punya emosi ini, saya menyimpannya dan saya ngerti bahwa saya punya emosi ini, saya menyadarinya. Sehingga ketika mau marah, misalkan ada mobil ya, waktu dulu saya sering banget ke-trigger sama mobil lewat. Begitu ada mobil lewat nyalip, seret, langsung dia muncul. Ya terus kejar gitu ya, wing 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 gitu ya. Tahu-tahu udah jadi balapan, mau pulang ke rumah lupa. Ya karena apa? Saya dikendalikan sama emosi ini. Gitu. Jadi bukan saya lagi, berarti yang di sini si emosi ini mengendalikan saya, semua tubuhnya ini diambil gitu, di hijack ya. Nah, ketika saya melepaskan emosi, apa yang membedakan dengan mengendalikan, mengontrol? Kalau mengendalikan, mengontrol, ibaratnya ini bisa keluar kapan aja, tiba-tiba keluar menghijack saya jadi kehilangan kendali lagi. Tapi kalau misalkan kita emosinya kita lepaskan, apa yang terjadi? Saya sadari, lalu saya lepaskan, ya. Nah, suddenly saya udah gak pegang lagi emosinya. Jadi pas lagi ada mobil lewat kayak shoot, ya silakan saja. Nggak ada arti apa-apa buat saya. Ya cuman sekedar mobil lewat, bukannya mobil mau ngebalap saya, mau ngambil jalurnya saya. Ya itu hanya sekedar fenomena mobil lewat saja dan berlalu. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa melepaskan emosi begitu penting ya. Makanya saya selalu bilang, kalau kita mengendalikan emosi,